Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya jawab salam semua ya, karena hukum jawab salam itu wajib. Oke, sebelum Ustadz masuk ke materi, perkenalkan Ustadz diamanahi tahun pelajaran 2020-2021 untuk mengajar bahasa Sunda. Nama Ustadz adalah Ustadz Masdi Jaitullah, mengajar bahasa Sunda di kelas 3A, 3B, dan 3C di SD Muhammadiyah 2 Cilengsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun dalam keadaan seperti ini, kalian tetap harus semangat ya untuk belajar ya. Sebelum masuk materi, Ustadz ingin yel terlebih dahulu. Nah, kalau Ustadz bilang mana semangatmu, ini semangatku, kalian jawab. Masya Allah, luar biasa nih. Oke, dicoba ya. Mana semangatmu? Iya, luar biasa semangatnya. Tapi kurang semangat sedikit lagi ya, biar lebih semangat. Kali lagi ya. Mana semangatmu? Luar biasa. Kalau sudah semangat nih, sudah ingin belajar nih, kita langsung masuk ya ke materi ya. Materi kita adalah materi bahasa Sunda bab 1 di halaman 1. Silahkan kalian buka bukunya. Nah, ternyata materi kita di bab 1 itu adalah alam sabunderan urang. Alam sabunderan urang itu berarti alam sekitar kita, lingkungan kita, di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi ini. Nah, di materi itu ada materi cerita. Nah, ternyata di materi itu adalah materi cerita. Mana materi ceritanya? Silakan kalian buka buku halaman pertama di bab 1 seperti ini. Nah, ini kurang lebihnya materi seperti ini ya. Nah, Bapak bacakan artinya ya sambil bacakan bahasa Sundanya. Buka ya bukunya. Ti subuh kene hayam jago reang kongkorongok ngahudangkeun raka. Dari subuh itu ternyata ayam itu sudah bersuara ya, untuk membangunkan orang, bukan hanya raka saja. Di jendela kamar katempo sababaraha manuk laletik nu recep hentep dina dahan jambu air. Nah, di pagi hari selain ayam ternyata ada burung yang kecil-kecil tuh hinggap di mana? Hinggapnya di pohon. Hinggapnya di pohon ternyata ya. Kemudian recep tuh, dia tuh hinggapnya di dahan jambu air. Nah, nih sang rereang sarapan raka keluar ti jero imah murut tepas. Nah, sesudah sarapan raka itu keluar rumah. Ternyata yang diceritakan ini si Raka lagi di rumah nininya nih, rumah nenek ya. Panon poe nu ngarayap dina nonggong gunung mimiti nyaangan alam dunia. Ternyata si Raka itu keluar rumah. Ternyata dia lihat matahari itu pagi menyinari ya. Kalau matahari pagi itu menyinari ya, menyinari bumi. Seger sekali kalau matahari pagi ya. Raka diuk dina kursi nu aya di tepas. Nah, kemudian si Raka duduk di kursi di luar teras ya. Tika jauhan sawah nu upluk aplak hejo ngemploh matak waas nu nempo. Ternyata di rumahnya neneknya itu setelah keluar tuh terlihat pemandangan sawah. Luar biasa ya, sangat indah pastinya itu. Mungkin ada dari kalian rumah nenek-neneknya seperti itu ya, yang di perkampungan gitu ya. Indah sekali. Sabaraha urang patani katempo keur ngarambet. Nah, ada beberapa petani, si Raka melihat yang sedang menanam padi. Wah, ternyata rumahnya neneknya itu dekat dengan sawah ya, sawah yang sekarang sawah jarang ya di kita ya. Di kampung-kampung masih banyak. Nah, lanjut ke materi 2. Nah,
kaayaan isuk-isuk di imah nini teh matak pika betahen pikeun Raka. Jadi kalau keadaan di rumah neneknya itu pagi-pagi itu si Raka itu seneng betah gitu di rumah neneknya. Imah nini teh ayana di suku gunung. Wah, ternyata rumah nini juga di samping ada sawah, deket juga dengan gunung. Hawana matak seger. Wah, emang bener kalau deket pesawahan banyak tumbuhan, apalagi deket gunung ya, pasti seger bener, dingin. Buruan imahna dipelak sababaraha tatangkalan bumbuahan. Nah, ternyata di depan rumahnya neneknya juga, mungkin di terasnya ya, itu ditanam beberapa tumbuhan buah-buahan. Buah-buahan itu tumbuhan yang buah-buahan. Belah wetan timur itu tangkal mangga harum manis. Wah, luar biasa. Ker mejehna lalain bubuahna. Oh, ternyata ada pohon harum manis yang sudah umurnya akan berbuah ya. Kencen tangkal harum manis, tangkal jambu air, nu jangkungna teh sarua jeung sauyunan imah. Oh, ternyata selain ada pohon harum manis, ada juga tuh pohon jambu air yang tingginya mirip tinggi sauyunan rumah itu adalah seperti atap rumah, tinggi berarti pohonnya. Ngan jan hanjakal tak acan buah. Ternyata pohonnya belum berbuah. Katuheun tangkal mangga harum manis, aya tangkal rambutan Aceh, ada juga tangkal rambutan Aceh. Terus nu buahna amis jeung henteu gelong. Nah, tuh buahnya manis ya ternyata ya. Ada juga rambutan Aceh namanya. Ninina Raka oge ngabogaan balong. Nah, balong itu apa sih, Pak? Balong itu adalah sejenis kayak kolam ikan. Nah, kolam ikan tuh neneknya punya. Eta ditinggal ti aki, itu peninggalan dari kakeknya. Akina Raka mah tos teu aya. Wah, berarti kakeknya Raka itu kebetulan sudah di sini diceritakan sudah meninggal dunia. Balong teh tepati jauh jeung imah ninina. Berarti itu kolam ikan itu enggak terlalu jauh dengan rumah neneknya. Ayeuna belah kidul kahalangan ku dua suhunan. Balong teh legana 3 kali lipat jeung lapangan voli. Berarti tuh kolam ikan neneknya itu berarti besar sekali ya, besarnya tuh sampai 3 kali lipat dari lapangan voli. Di sisi balong ngajajar tangkal cau. Tangkal cau itu pohon pisang. Di juruna aya saung letik paranti niis. Wah, ternyata selain ada balongnya juga dia itu kayak buat saung-saungan gitu, buat duduk, buat niis tuh, buat ngadem. Eta balong dipelakan lauk emas. Wah, di dalamnya itu kolam ikannya itu ada ikan emas, nila, jeung gurame. Yang ikan gurame banyak ya ternyata ya. Teu tinggaleun kurang ngusian balong eta. Oh, ternyata selain ikan-ikan yang di atas, ternyata ada ikan udang juga. Nah, kemudian masuk ke slide yang ketiga, cerita dari itu. Salila pakan si di imah nini, Raka sok milu jeung Mang Salman. Nah, dia tuh suka ikut si Raka itu ke balong sama Mang Salman. Mamangna nu maturan nini. Nah, ternyata neneknya itu tinggal sama mamangnya si Raka. Maraban lauk unggal isuk. Jadi ngasih makan ikan itu tiap pagi. Nu jadi parabna biasana huut. Huut itu apa ya? Sejenisnya kayak pelet. Jadi ikan itu dikasih empan gitu, huut ataupun pelet. Saenggeus maraban lauk sakapeung Raka sok
terus ngusep. Nah, setelah marab ikan, si Raka ternyata senang juga ngusep, itu adalah memancing. Nah, selain dia ngasih makan ikan, ternyata dia senang juga memancing. Sameme saenggeus Raka sok neangan heula cacing di sawah pikeun eupana. Sebelum mancing juga kita harus cari untuk pakan ikan ataupun untuk memancingnya, alatnya. Misalkan alat pancing, empannya apa? Empannya adalah harus mengambil cacing untuk nanti supaya ikannya itu dapat gitu ya. Raka teu pernah lila nungguan pana di dahar ku lauk. Si Raka tuh nggak pernah lama supaya nunggu empannya itu dimakan ikan. Sabab lauk di balong nini mah lalindek. Lalindek itu apa ya? Lalindek itu enggak, lalindek tuh diem, ikannya enggak langsung kayak loncat-loncat, enggak. Jadi ikan itu diem, enggak terlalu agresif gitu lalindek. Lauk menang ngusep tesok terus dibelem. Nah, setelah ikannya itu dapat ikan memancing, ternyata si Raka itu suka bakar ikan. Kebenaran di sisi saung Mang Salman mernahkeun pangbeuleman pikeun meulem lauk. Ternyata di selain di balong itu ada buat istirahat, itu ternyata ada buat bakar ikan juga. Kadangkala Raka jeung Mang Salman sok sarapan di saung. Wah, ternyata suka juga Raka setelah itu suka sarapan di saung. Bari di baturan ku nini nu nganteran sangu jeung sambelna. Ternyata neneknya juga suka ke saung ya, ditemenin sama neneknya. Neneknya suka bawa nasi sama sambal, ikannya sudah dibakar. Wah, lengkap sekali ya, enak ya rupanya ya. Keayaan imah nini nu asri ya. Keadaan rumah nininya si Raka itu sangat masih asli gitu loh. Pedesaannya sangat masih terasa gitu. Jeung matak tentram kena hati. Kalau sejuk tuh enak banget ya. Adem, sejuk, tentram ke dalam hati. Nyababkeun Raka ngarasa betah. Ternyata si Raka itu sangat betah di rumah neneknya. Hal eta oge nu nyababkeun Raka ngarasa sanggah balik deui ka imah nu aya di kota. Ternyata saking betahnya di rumah nenek, si Raka itu males untuk pulang kampung ke rumahnya. Bukan pulang kampung ya, balik lagi ke rumahnya. Ini kan rumah neneknya, si Raka lagi di rumah neneknya. Nah, inilah materi tentang cerita pada kali ini ya. Kemudian di sini ada kamus alit nih. Arti dari kalimat-kalimat mungkin kalian supaya bisa belajar. Nah, mungkin itu saja dari materi bahasa Sunda pada kali ini. Adapun pada hari ini kita hanya bercerita dari bab 1 tentang alam sabunderan urang. Ternyata di alam-alam di sekitar kita itu ada yang sudah perkotaan kan, gedung-gedung mungkin ya. Ada yang juga kebetulan ini bercerita di rumah nini atau nenek. Masing-masing mungkin ada yang masih punya nenek, masing-masing mungkin pulang kampung. Dan mungkin pada tahun ini kita juga tidak pulang kampung. Jadi kangen kampung nih kayaknya setelah mendengar cerita ini ya. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Pak Masdi bisa menghibur kalian dalam cerita ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Adapun pertemuan minggu depan, insya Allah nanti kita mengerjakan tugas karena tidak banyak dari Pak Masdi, hanya bercerita saja mengenai bab pertama yaitu tentang alam sabunderan urang, yang pada hari ini materinya ceritanya adalah di rumah Nini. Apapun yang ada di rumah nenek ternyata pada hari ini diceritakan. Mungkin itu saja dari Pak Masdi, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak mungkin ya dari baca-baca perkataan bahasa Sunda yang masih
kurang, tapi senantiasa kita belajar supaya bisa paham dan supaya kita bisa, karena kita tinggal di Jawa Barat. Oke, cukup sekian dari Pak Masdi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.